Saya Sevina Risti Utami, mahasiswa PPG Prajabatan IPA A Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Pancasakti Tegal. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis asesmen di ruang kelas yang telah saya lakukan pada tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Asesmen di ruang kelas yang saya analisis yaitu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 7 dengan fase D dan capaian pembelajaran berupa pada akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu: pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat padat, cair, dan gas beserta sifatnya melalui diskusi, permodelan, serta bernalar kritis dengan benar dan tepat. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari serta perubahan fisika dan kimia yang terjadi melalui percobaan sederhana dengan benar dan tepat. Materi ajar yang diajarkan atau topiknya yaitu mengenai zat dan perubahannya pada subbab sifat dan perubahan materi. Jenis asesmen yang digunakan dalam asesmen di ruang kelas ini adalah asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen awal dilakukan untuk memetakan kebutuhan, minat, karakter, latar belakang, dan kesiapan peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran. Asesmen yang diterapkan dalam ruang kelas ini meliputi asesmen awal diagnostik non-kognitif dan asesmen awal diagnostik kognitif. Pada asesmen formatif diterapkan selama proses pembelajaran berlangsung. Pada penerapan asesmen di kelas, asesmen formatif telah diterapkan dengan baik, yaitu dilakukan dengan teknik percobaan sederhana. Sementara untuk asesmen sumatif diterapkan di akhir kegiatan pembelajaran, yaitu pada penerapan seperti saat ulangan harian, tes sumatif setengah semester, maupun akhir semester. Bentuk asesmen. Bentuk asesmen dari analisis yang telah dilakukan di kelas meliputi pada asesmen awal berbentuk asesmen awal diagnostik non-kognitif dan kognitif. Untuk non-kognitif diberikan dalam bentuk menanyakan perasaan dan kesiapan belajar dari peserta didik pada pertemuan tersebut. Sementara untuk asesmen awal diagnostik kognitif itu diberikan dalam bentuk pertanyaan pemantik untuk meningkatkan stimulus dari peserta didik di awal pembelajaran. Pertanyaan tematik ini mengenai sifat dan perubahan materi. Untuk bentuk dari asesmen formatif yang telah diterapkan itu melalui teknik percobaan atau unjuk kerja pada materi sifat dan perubahan materi dengan beberapa keterampilan proses yang dinilai. Yang pertama, ada kemampuan dalam kinerja melakukan percobaan. Kedua, kemampuan menyusun laporan. Yang ketiga, kemampuan dan keterampilan dalam diskusi serta presentasi. Serta dinilai juga melalui refleksi diri di akhir pembelajaran untuk peserta didik. Sedangkan bentuk asesmen sumatif yang diterapkan itu melalui ulangan harian dengan soal yang terdiri dari soal pilihan ganda dan soal isai yang dikerjakan oleh peserta didik setelah seluruh rangkaian proses pembelajaran dalam satu bab berhasil diselesaikan. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik? Seluruh teknik asesmen yang diterapkan menurut saya sudah disesuaikan dengan setiap tahap perkembangan peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari: pertama, asesmen sesuai dengan tahap perkembangan operasional formal untuk anak SMP, yaitu di usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap perkembangan ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Asesmen memfasilitasi peserta didik pada tahapan perkembangan di usia ini. Melalui teknik ini, hasil asesmen akan menunjukkan sejauh mana peserta didik mampu berpikir secara abstrak, menentukan hipotesis dalam percobaan yang dilakukan secara logis dengan dikaitkan pada materi yang sedang dipelajari.
Yang kedua, asesmen sesuai dengan perkembangan sosial serta emosional dan moral dari peserta didik. Penerapan asesmen awal berupa asesmen diagnostik non-kognitif menjadi salah satu penerapan asesmen yang menyesuaikan perkembangan sosial dan emosional dari peserta didik sebelum pembelajaran dimulai, agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan berpihak dan sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Selain itu, teknik asesmen yang berupa kegiatan percobaan secara berkelompok dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk bersosialisasi atau berinteraksi, melatih kemampuan pengendalian emosional dan moralnya, sesuai dengan tahap perkembangan dari anak tersebut. Asesmen yang diterapkan dapat memonitoring perkembangan sosial, emosional, dan moral di samping menilai kemampuan dan potensi dari setiap peserta didik dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Sesuai dengan analisis asesmen di ruang kelas yang telah saya lakukan, asesmen tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Hal ini dilihat dari pertama, asesmen awal sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yaitu pada asesmen awal diagnostik non-kognitif, guru memberikan pertanyaan untuk mengetahui kondisi peserta didik di awal pembelajaran, untuk kemudian guru memberikan motivasi kepada mereka. Pada penerapan asesmen awal kognitif, guru memberikan pertanyaan pemantik maupun pretest untuk mengetahui kesiapan belajar terhadap materi yang diajarkan. Dari penerapan asesmen awal tersebut, guru mampu mengetahui latar belakang serta karakteristik peserta didik dan kesiapannya dalam belajar, termasuk karakter serta kebutuhannya. Melalui pemberian asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif yang sesuai, peserta didik akan mendapatkan motivasi, stimulus, kesiapan belajar sebelum mengikuti pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif dengan teknik percobaan sederhana, sifat dan perubahan materi. Penilaian dengan teknik ini dipilih sesuai dengan latar belakang peserta didik yang di lingkungannya mereka pasti sering melihat berbagai perubahan materi seperti es mencair, embun di pagi hari, dan lain-lain. Dengan membawa masuk peristiwa perubahan yang bisa mereka amati di sekitar lingkungannya tersebut ke dalam kelas, membuat peserta didik akan belajar langsung dari lingkungan budayanya. Selain itu, teknik asesmen yang dipilih juga sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik yang kebanyakan memiliki gaya belajar kinestetik di SMP Negeri 8 Kota Tegal dengan minat belajar yang besar pada kegiatan belajar yang bersifat menyenangkan. Yang ketiga, asesmen sumatif dirancang dengan soal-soal yang dikaitkan dengan kejadian yang sering ditemui di lingkungan sekitar untuk menguji dan mengasah kemampuan bernalar kritis dari peserta didik di kelas, serta disesuaikan pula dengan karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Berdasarkan hasil analisis, bagian pada asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik adalah asesmen ini disusun dengan berdasarkan kesiapan peserta didik yang meliputi motivasi, minat, dan juga gaya belajar. Nah, seperti ini. Peserta didik di SMP Negeri 8 Tegal memiliki minat dan motivasi belajar yang cukup rendah awalnya terhadap mata pelajaran IPA, khususnya pada materi yang berupa hitungan. Mereka memiliki minat tinggi terhadap suatu hal yang membuat mereka penasaran dengan kegiatan yang menyenangkan atau enjoy learning. Sehingga penerapan asesmen pada teknik yang menyesuaikan kebutuhan bagi peserta didik menjadi sangat penting. Kemudian, peserta didik SMP Negeri 8 Tegal mayoritas memiliki gaya belajar kinestetik atau menyukai kegiatan belajar yang menggunakan koordinasi gerak tubuh. Jadi, mereka tidak suka jika belajar hanya monoton dan duduk di kursinya saja. Nah, dari hal tersebut, asesmen awal dengan pemberian stimulus secara kognitif maupun non-kognitif, serta asesmen formatif berupa percobaan yang diberikan merupakan percobaan sederhana, itu sudah menyesuaikan kemampuan peserta didik yang belum mampu apabila melakukan percobaan dengan sifat yang rumit. Kemudian asesmen sumatif juga telah disusun dengan level kognitif dan berbasis HOTS dengan menyesuaikan kemampuan dari peserta didik selama pembelajaran.
penerapan asesmen awal sebagai pemetaan kebutuhan, asesmen formatif yang menggunakan teknik percobaan sifat dan perubahan materi secara sederhana, dan asesmen sumatif yang berupa soal-soal, semuanya telah dilakukan dengan baik dengan penilaian yang mampu memonitoring kemampuan, minat, motivasi, dan karakter setiap peserta didik di sekolah. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Berdasarkan hasil asesmen, bagian dari asesmen tersebut yang telah menunjukkan kesesuaian memberi ruang kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik dapat dilihat dari peserta didik yang selama proses pembelajaran dapat dinilai tidak hanya menilai hasil akhirnya saja. Selama pembelajaran berlangsung, peserta didik akan memberikan umpan balik bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka bersikap dalam performa atau kinerja mereka untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru. Umpan balik dari peserta didik terhadap kegiatan dan asesmen dapat dilihat dari yang pertama, meningkatnya atau tidaknya pengetahuan dari materi yang diajarkan ditandai dengan hasil asesmen formatif dan sumatif kognitifnya. Yang kedua, adanya peningkatan atau tidak pada berbagai kemampuan dalam hal diskusi, presentasi, dan keterampilan melakukan praktikum melalui asesmen formatif. Dan yang ketiga, adanya peningkatan atau tidak pada motivasi dan semangat belajar yang ditandai dari hasil asesmen non-kognitifnya. Untuk hasil analisis pada hal ini yang sudah dilakukan, kemampuan pengetahuan maupun motivasi serta berbagai kemampuan seperti diskusi, presentasi, dan keterampilan menunjukkan hasil yang signifikan atau adanya peningkatan. Setiap umpan balik ini akan terekam dan termonitor oleh hasil asesmen yang telah diterapkan. Hasil yang baik atau tidak dari asesmen ini selain berupa umpan balik bagi peserta didik, juga dapat berupa umpan balik bagi guru. Meningkat atau tidaknya berbagai kemampuan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran menjadi umpan balik bagi pendidik dalam mengevaluasi faktor yang menyebabkan hasil asesmen menunjukkan hasil demikian untuk perbaikan dalam penyusunan kegiatan pembelajaran ke depannya. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan dari peserta didik? Jika saya menjadi guru di kelas ini, maka beberapa hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas dari asesmen adalah 1. Menyusun asesmen dengan memperhatikan tujuan dan capaian pembelajaran sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan asesmen yang sesuai dengan tahap perkembangan, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik. Kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada teknik asesmen yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat lebih meningkatkan efektivitas dalam memberikan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari setiap peserta didik. Ketiga, asesmen formatif dapat ditambahkan penilaian rekan sebaya dan kegiatan penilaian kinerja dapat dimaksimalkan dengan kegiatan percobaan yang sifatnya mengamati proses dari perubahan awal sampai akhir. Jadi tidak hanya melihat atau mengamati perubahan yang sudah terjadi dengan membandingkan misalnya mendiamkan es, membakar lilin, dan merebus air hingga menguap. Keterampilan dan kemampuan proses akan dapat dinilai dengan asesmen formatif yang lebih efektif selama pembelajaran. Keempat, pada asesmen sumatif, saya akan menambahkan beberapa soal HOTS atau HOTS yang nantinya mampu mengukur sekaligus mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah mempelajari materi dan perubahannya. Yang kelima, yang ingin saya lakukan adalah menyusun asesmen dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan asesmen yang baik dan efektif, yaitu meliputi bersifat terpadu, dirancang sesuai dengan fungsinya, dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Hasil asesmen sederhana namun informatif, serta hasil asesmen dapat efektif digunakan untuk bahan refleksi peningkatan mutu pembelajaran. Demikian hasil analisis asesmen di kelas yang telah saya lakukan.